Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Meskipun ini hari Ahad, izinkan saya untuk meneruskan kajian kita yang kita mulai kemarin, yakni tentang ciri keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW. Ada 5 ciri keluarga yang baik itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, kalau Allah itu menghendaki ahli bait, keluarga itu baik, yang pertama yang kemarin sudah kita bahas, faqahahum fiddin. Allah akan memberikan anggota keluarga itu faqih, faham dalam hal agama, atau kalau malah secara lebih umum lagi ya, keluarga itu memiliki orientasi keagamaan yang baik atau ya kehidupan keagamaan yang baik. Lalu yang kedua yang akan kita bicarakan pagi ini adalah wa waqqara shaghiruhum kabirahum. Di dalam keluarga itu Allah berikan pola perlakuan atau pola hubungan di antara anggota keluarga itu yang lebih muda menghormati yang lebih tua, yang lebih kecil menghormati yang lebih besar. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu kan punya struktur ya. Jadi kalau di dalam keluarga inti itu ya setidaknya ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Dan antara bapak dan ibu ya tentu saja bapak itu sebagai pimpinan keluarga. Anak-anak ini ya tentu saja ya anaknya bapak dan ibunya. Di antara anak ada kakak, ada adik. Nah ini oleh Allah itu diatur pola hubungannya, pola perlakuannya itu diatur.
tidak kok kemudian boleh sembarangan itu ya enggak. Demikian pula kalau misalnya keluarga itu diperluas ya, ketika masih di dalam keluarga itu ada kakeknya, ya. Bahkan malah bisa jadi dalam keluarga itu ada buyutnya aja masih mungkin gitu ya, masih mungkin. Ya. Lalu mungkin pamannya, pakdinya dan seterusnya ya. Kalau diperluas lagi, tapi setidaknya dalam keluarga inti itu juga ada struktur yang itu diatur pola hubungannya. Dan pola hubungan yang tekankan oleh Rasulullah SAW secara umum ya, dan ini pun juga sebenarnya berlaku untuk pola hubungan dan pola perlakuan dalam struktur apapun, tidak hanya dalam keluarga sebenarnya ya. Nabi pernah menyatakan begini ya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak merupakan bagian dariku orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Ini pola umum ini yang diajarkan Rasulullah SAW agar supaya di dalam sebuah keluarga dan juga di dalam masyarakat sekalipun ya itu tadi itu ya antar anggota yang tentu saja memiliki struktur yang berbeda tadi itu kemudian bisa berjalan dengan baik ya, dengan nyaman ya. Karena apa? Karena saya kira secara psikologis bisa dipahami bahwa yang namanya seorang suami dalam keluarga itu pasti punya sisi-sisi psikologis tertentu ya, karena dia suaminya ya, lalu kemudian merasa harus dihormati, merasa harus ditaati, merasa harus yang lain-lain lah. Istri juga begitu ya, punya psikologis tertentu, anak juga begitu. Antara kakak dan adik itu juga punya psikologis tertentu. Yang namanya kakak itu psikologinya itu ya tetap kakak, adiknya itu sudah hebatnya kayak apa, tetap adik yang perasaannya itu masih kecil aja itu adiknya itu ya. Sudah jadi orang hebat sekalipun kalau adik itu rumah sana caci gitu ya. Nah, ini harus dipahami itu sisi psikologis seperti itu. Ya, itu lalu kemudian luar biasa itu ya, Nabi mengatur sedemikian rupa bahwa yang namanya orang yang lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua, dan sebaliknya yang lebih tua itu harus menyayangi yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Nah, tentu saja memang lalu penghormatan kepada yang lebih tua itu ya ekspresinya bisa macam-macam ya. Jadi tidak harus begini, tidak harus begini. Itu pola umumnya yang diberikan Nabi ya. Dalam prakteknya, dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, tentu saja budaya sangat mempengaruhi ya. Jadi misalnya kalau dalam kita orang Jawa itu misalnya dalam struktur berbahasa saja, kemudian yang muda itu kemudian dengan yang lebih tua itu kromo ya. Itu orang dulu, sekarang sudah tidak umum itu sekarang ya. Itu kan ya itu ekspresi simbolik ya, tapi setidak-tidaknya dengan yang muda itu kromo dengan yang lebih tua itu indah rasanya itu oh ya memang sudah seharusnya itu ya, meskipun tidak harus begitu, sekali lagi tidak harus begitu, itu ekspresi dalam budaya tertentu ya. Ya, jadi Dayaman mungkin sekarang sudah berubah ya. Atau memang masing-masing budaya punya ekspresi tertentu ya. Jadi tapi ya ada budaya yang sama sekali tidak kromo itu ya ada ya. Jadi
apalagi kok dengan orang lain, dengan orang tuanya sendiri aja ya biasa, ngomong biasa, ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi dalam budaya Jawa tertentu itu yang muda itu kromo dengan yang lebih tua. Itu ekspresi saja, ekspresi penghormatan. Ya. Sekali lagi tidak harus itu. Jadi dalam bentuk konkretnya ya silahkan dengan ekspresi yang terserah kita masing-masing, tetapi sekali lagi prinsipnya adalah penghormatan terhadap yang lebih tua. Ya. Misalnya yang muda mencium tangan yang lebih tua, itu ya. Dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan di dalam satu kesempatan itu. Keluarga besan saya yang di Kauman itu punya tradisi seperti itu. Jadi yang muda itu mencium tangan yang tua. Tidak hanya kok anak kepada orang tua, tidak hanya ponaan kepada Pak D atau itu enggak. Termasuk misalnya kakak beradik itu, yang lebih muda yang mencium yang lebih tua. Meskipun sudah sama-sama tua itu. Itu kalau ketemu begitu dicium tangannya yang lebih tua. Dan semua begitu. Jadi itu kan banyak ya kakak beradik itu begitu. Nah itu ekspresi, salah satu ekspresi simbolik saja yang tidak harus begitu memang. Ya. Tapi prinsipnya menghormati. Ya. Lalu dalam keluarga misalnya ya, ya tadi itu ya si istri ya sok mencium suami ya begitu itu kan penghormatan gitu ya. Si adik mencium tangan kakaknya itu penghormatan. Nah kalau misalnya secara simbolik sudah seperti itu dibangun, ya insya Allah ya yang mestinya berpengaruh lah terhadap perilaku sehari-harinya. Ya. Termasuk misalnya ya bagaimana yang lebih besar menghormati yang lebih kecil ya, misalnya panggilan dengan panggilan sayang segala macam itu ekspresi ya, tidak harus begitu. Kita tidak harus berubah lalu kemudian ke rumah lalu kemudian sayang, tidak harus begitulah ya. Tapi itu saya kira punya pengaruh di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi dan nampaknya budaya kita cukup mengajarkan hal itu. Misalnya ya tadi misalnya yang besar menyayangi yang kecil, ya coba kalau misalnya anak kita sedang bertengkar waktu kecil ya, saya gede ngalah misalnya itu kan ya ekspresi sayang dari kakak terhadap adik itu lah. Kalau itu dibangun betul ya dan kemudian menjadi sebuah tradisi dalam keluarga, insya Allah keluarga itu akan baik. Insya Allah keluarga itu juga ujung-ujungnya akan bahagia. Bayangkan kalau misalnya, ya, maaf ya, lalu kemudian antar anggota keluarga ini lalu tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa sayang. Itu kayak apa itu? Rak karu-karuan kira-kira, ya rak karu-karuan ya. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi Nabi sampai mengatur hal yang seperti ini dalam rangka untuk menciptakan sebuah keluarga itu agar bahagia. Dan sekali lagi ya, saya tadi sudah singgung ya bahwa sebenarnya pola hubungan dan pola perilaku bahwa yang besar menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati yang lebih tua itu juga dalam masyarakat kita ya. Sampai nuwun sewu ya, luar biasanya Nabi itu dalam menghargai senioritas itu misalnya. Dalam sholat berjamaah itu ya, syarat untuk menjadi imam, mana imam yang perlu dijadikan imam itu ya. Kalau misalnya banyak begitu ya, itu ada kriterianya. Ya kriterianya tentu saja aqra'uhum li kitabi yang pertama. Jadi ya yang paling baik bacaannya terhadap Al-Qur'an, pemahamannya terhadap keagamaan ya. Tapi kalau misalnya kok sama-sama itu ya, sama-sama bagus gitu ya, misalnya si A dengan si B kok sama-sama. Itu kriteria yang kedua apa? Akbaruhum sunnah.
yang lebih tua, coba. Ya. Ini kan menunjukkan betapa apa namanya ya. Ya tadi itu ya, bentuk dari penghormatan terhadap yang lebih tua tadi. Ya. Jadi ini penting dalam masyarakat itu. Sehingga kemudian lalu kalau diperluas ya masyarakat yang baik, masyarakat yang bahagia, ya masyarakat yang tadi bisa menerapkan pola hubungan yang tua itu, menyayangi yang muda, yang lebih kecil menghormati yang lebih tua. Satu lagi misalnya ekspresi bagaimana ajaran penghormatan yang besar menyayangi yang muda itu. Dalam hal salam itu ada aturan-aturannya. Yang berdiri itu harusnya yang memberikan salam kepada yang berdiri. Karena apa? Yang berdiri itu lebih powerful dibandingkan yang duduk. Ya. Yang naik kendaraan itu harusnya memberikan salam kepada yang lebih kecil. Nah, salam di sini tentu saja tidak sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi ya dalam pengertian yang lebih substantif lagi ya menjaga keselamatannya, ya. Nak bawa kendaraan sing gede yo aja sak karepe dhewe yo, itu kudu menghormati kendaraan yang kecil. Orang yang berkendaraan harus menghormati orang yang berjalan. Jangan kok kemudian membahayakan orang yang berjalan, itu diatur itu. Seperti itu dalam ajaran agama kita. Kan luar biasa itu. Pola hubungan dan pola perilaku tadi yang secara sederhana dirumuskan dengan yang tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, mudah-mudahan kita semua ini punya sifat yang seperti itu. Karena Nabi itu sampai mengatakan malam yarham laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Sampai dikatakan wah itu ya bukan menjadi umatnya Nabi ya, kira-kira dia pemahamannya ya itu bukan tradisi yang diajarkan Nabi lah, setidaknya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain kita bahas yang ketiga. Yang ketiga ini masih ada juga hubungannya dengan kasih sayang. Jadi wa razaqahum rizqa fi ma'isyatihi. Jadi Allah itu akan memberikan ar-rizqa itu kelembutan. Jadi lembut, ya kasih sayang ya di dalam kehidupan keluarga itu. Berarti insya Allah dalam keluarga itu tidak ada kekerasan, tidak ada ya konflik, kira-kira begitu loh. Orang lembut kok ya. Nah itu Allah itu juga maha lembut juga ya, dan itu memberikan kelembutan itu kepada keluarga yang baik. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bahas. Demikian ya yang bisa kami sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kuliah subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.